Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Bocah PPKN. Pada video kali ini saya ingin berbagi dan belajar, yaitu membuat video rangkuman materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di era digital. Dan tidak lupa kata yang selalu memotivasi saya, yaitu bisa karena terbiasa. Pada peta materi kali ini ada integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu di subbab A terdapat kebinekaan bangsa Indonesia, yang di dalamnya nanti akan kita bahas, yaitu 1. Makna Bhinneka Tunggal Ika, 2. Hubungan persatuan dan keberagaman, 3. Pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia, 4. Menjaga komitmen persatuan. Baik, kalau gitu langsung saja menuju video pembahasan. Pada subbab A terdapat kebinekaan bangsa Indonesia. Pertama yang dibahas 1. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita amati pada pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda. Di situ terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang dijadikan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan tersebut diadopsi oleh para pendahulu kita dalam rangka menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Maka Bhinneka Tunggal Ika memiliki pengertian berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari pengertian tersebut selaras dengan kondisi bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia terpisah menjadi puluhan ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, sehingga setiap pulau memiliki adat istiadat yang berbeda dan bisa saja menimbulkan isu perpecahan. Maka diperlukan pemahaman mendalam tentang makna Bhinneka Tunggal Ika, sebab sangat penting bagi bangsa Indonesia yang merupakan salah satu alat pemersatu bangsa. Secara substansi, Bhinneka Tunggal Ika mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang A, adanya keanekaragaman dan kemajemukan. Yang B, sebagai rahmat Tuhan atas keanekaragaman. Yang C, sebagai rasa syukur atas rahmat kemajemukan. Yang D, semangat persatuan dari kemajemukan. Yang E, sikap menerima pandangan yang berbeda dengan orang lain. Nah, sehingga keanekaragaman dan kemajemukan ini adalah kenyataan alamiah atau takdir dari Tuhan yang tidak bisa ditolak, bahkan harus disyukuri. Semangat ini harus diintegrasikan ke dalam rumah besar kita, yaitu NKRI. Bhinneka Tunggal Ika seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengandung makna sebagai berikut. Yang A, mendorong makin kukuhnya persatuan dan kesatuan. Yang B, meningkatkan nilai gotong royong dan solidaritas. C, saling menghormati dan saling mencintai antar sesama. D, meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang E, mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Yang F, tidak saling menghina, mencemooh, atau saling menjelekkan antar sesama bangsa Indonesia. 2. Hubungan persatuan dan keberagaman. Kalau kita berbicara keberagaman, merupakan berkah bagi bangsa Indonesia, karena banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah, maka terbentuklah keberagaman bangsa Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri pada aspek sosial maupun budaya. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. A. Letak strategis wilayah Indonesia. B. Kondisi negara kepulauan. C. Perbedaan kondisi alam. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. E. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Untuk mempersatukan bangsa Indonesia, setiap individu perlu memupuk sikap toleransi dan mengembangkan sikap nasionalisme. Dikarenakan persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting.
Untuk itu harus dipahami oleh setiap warga masyarakat. Maka setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pergaulan antar sesama yang lebih akrab, lalu kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, lalu perbedaan yang ada tidak menjadikan sumber masalah, lalu mendukung pembangunan agar berjalan lancar. Yang ketiga yaitu pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia. Kalian masih ingat dengan peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Maka dengan adanya persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, maka akan tetap terjaga dari segala bentuk ancaman. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keberagaman. Nah, sehingga adapun manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah A. Memperkuat jati diri bangsa atau negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang B. Memperkuat ketahanan nasional. Yang C. Memudahkan mencapai tujuan nasional. Yang D. Menciptakan suasana tentram, aman, dan damai. Selanjutnya, salah satu bentuk usaha kita dalam mempererat dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah dengan saling menghargai. Nah, adapun sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman yaitu sebagai berikut. Yang A adalah tidak memandang rendah suku atau bangsa atau budaya lain, ya kan? Lalu yang B tidak menganggap suku atau budaya kita paling baik. Nah, lalu menerima keragaman suku, bangsa dan budaya. Lalu lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Yang keempat yaitu menjaga komitmen persatuan. Nah, mempertahankan persatuan bangsa Indonesia berarti melakukan segala upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan persatuan menjadi penting karena dengan begitu segala bentuk konflik sosial dapat hilang dengan mudah. Lalu seperti apakah sikap dan komitmen persatuan yang harus kita lakukan agar tidak terjadi konflik? Nah, berikut beberapa contoh sikap yang mencerminkan komitmen persatuan. Yang pertama di situ ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga, sikap dan perilaku kita seperti apa? Yang pertama sopan santun terhadap orang tua dan saudara. Lalu taat dan patuh pada orang tua, saling membantu. Cara membinanya, nah ini yang paling penting, yaitu menghormati dan menghargai saudara, menyayangi orang tua, mempererat komunikasi, lalu terbuka dengan anggota keluarga. Selanjutnya ada di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah juga sangat penting sikap dan perilaku kita. Yang pertama adalah disiplin waktu, lalu peduli lingkungan, tekun dalam belajar, sopan dan santun kepada warga sekolah. Nah, cara membinanya dan membiasakannya dengan datang tepat waktu, lalu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, lalu menjaga kebersihan sekolah. Nah, di lingkungan masyarakat yaitu sikap dan perilakunya yaitu toleransi, lalu taat terhadap peraturan, sopan dan santun dengan masyarakat sekitar. Nah, cara membina dan membiasakannya yaitu ikut serta kegiatan sosial, lalu membina silaturahmi, lalu menghargai hak orang lain. Nah, selanjutnya di lingkungan berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku kita bagaimana? Yaitu taat kepada hukum, yaitu punya rasa bela negara, jujur dan anti korupsi, lalu toleransi menghindari sara. Nah, cara membina dan membiasakannya yaitu dengan menanamkan sikap bela negara sejak kecil, sejak di bangku sekolah seperti itu. Lalu membiasakan hidup jujur, lalu menghargai keberagaman. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.